Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di tema 5 tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 3 dan 4. Kita fokus pembelajarannya ya nak. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat memahami informasi penting pada teks dan menemukan makna istilah khusus. Yang kedua, siswa dapat memahami pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Yang ketiga, siswa dapat memahami manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, siswa dapat memahami karya seni dengan teknik aplikasi. Dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Shadaqallahul azim, yang artinya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan ayat tersebut, tidak ada keraguan pada muslim untuk mengakui hujan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah bukti kuasanya menciptakan dan memelihara semua makhluk yang ada di bumi. Kita masuk ya nak, pembelajaran ketiga, menceritakan kembali percakapan yang diperagakan dan menuliskan pokok-pokok informasi. Informasi dari percakapan dapat diceritakan kembali kepada orang lain. Untuk dapat menceritakan kembali informasi dengan lengkap dan jelas, kita sebaiknya mengidentifikasi terlebih dahulu topik yang dibicarakan. Informasi penting dicatat supaya dapat disampaikan kembali dengan lengkap dan jelas. Baik, jadi sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Sekarang kalian perhatikan di halaman 81 dan 82. Kita baca sama-sama ya nak. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Sore hari setelah pulang belajar kelompok, Fitri bergegas ke kamar kakaknya. Sore itu, kakak Fitri baru saja pulang dari kunjungan studi ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut dengan BMKG. Fitri tidak sabar ingin bertanya kepada kakaknya. Bacalah percakapan Fitri dan kakaknya berikut. Fitri bertanya, "Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG?" Kakak menjawab, "Iya Fit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh." Fitri bertanya lagi, "Apa itu perubahan iklim, Kak?" Kakak menjawab, "Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba tidak, Fit?" Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik, Fit. Fitri bertanya lagi, "Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya, Kak?" Kakak menjawab, "Benar Fitri, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi." Fitri bertanya lagi, "Ternyata cukup mengkhawatirkan ya Kak pengaruh perubahan iklim?"
Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim ya, Kak? Kakak menjawab, tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan di sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang Fitri menyimpulkan, wah, banyak ternyata yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya, Kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Sekarang dalam informasi tadi, kalian tahu nak ya, mana informasi penting dari percakapan kakak dan Fitri tadi. Yang pertama, perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Yang kedua, perubahan cuaca secara tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim. Yang ketiga, perubahan iklim menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Yang keempat, agar tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Semoga kita selalu menjaga di sekitar kita ya, Nak. Selanjutnya, menemukan makna istilah khusus. Bisa dibuka halaman 86. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menemukan pokok-pokok informasi dalam teks percakapan. Selain mengandung pokok-pokok informasi, dalam sebuah teks terdapat istilah khusus yang berkaitan dengan tema. Untuk dapat menemukan istilah khusus, kalian dapat membaca teks cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Makna istilah khusus tersebut dapat kalian temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Nah, di halaman 87 kalian lihat di situ, kalian cari ya. Dalam kolomnya seperti lingkungan, iklim, cuaca, bumi, limbah, perubahan, polusi, dan lain-lain. Silahkan dikerjakan di bukunya dan tidak dikumpulkan. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Saat diberikan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat masing-masing. Kita harus bersikap toleran saat mengerjakan tugas kelompok. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belah kelompok. Berikut adalah beberapa manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama apa, Nak? Ya, yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Terima kasih Soleh dan Soleha. Selanjutnya, kita ke matematika. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan berpenyebut sama ya, Nak. Dibuka halaman 83. Untuk menyelesaikannya, kita dapat mengurangkan angka pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Ayo, perhatikan contoh berikut. Ibu
memotong semangka menjadi 5 bagian sama besar. Ibu meletakkan 4 potongan semangka di dalam kulkas dan sisanya ibu makan. Sepulang sekolah, Jonas membuka kulkas dan mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian sisa semangka di dalam kulkas sekarang? Nah, tadi ibu memotong 5 semangka sama besar. Kemudian ibu mengambilnya 1 potong dan menyimpannya 4 potongan semangka di dalam kulkas. Kemudian Jonas datang. Kemudian Jonas memakan 2 potong semangka. Sekarang penyelesaiannya. Di dalam kulkas awalnya 4/5 bagian. Diambil Jonas 2/5 bagian. Jika digambarkan dapat kita lihat sebagai berikut. Tadi di kulkas ada 4 bagian, 4/5 bagian. Kemudian Jonas datang. Dia mengambil 2 bagian semangka. Jadi 2/5. Sekarang saja tanya, mana pembilangnya? 4 dan 2. Mana penyebutnya? 5. Ingat, pembilang saja ya nak, yang dikurangkan penyebutnya 5, tidak di apa-apakan, tetap. Kemudian kita kurangkan 4 dikurang 2 sama dengan, ya benar, sisa 2. 2/5. Maaf, semangkanya kurang 1. Jadi sisa semangka di dalam kulkas sekarang ada 2/5 bagian. Baru muncul semangkanya. Sekarang lanjut karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi bisa dibuka halaman 84. Ingat kembali nak, membuat karya seni dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi merupakan teknik hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kalian tahu nak ya kain flanel itu seperti apa? Ada yang dijual di toko-toko. Jadi kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk seperti boneka jari, gantungan kunci, bros, dompet, dan lain-lain. Kita dapat menggunakan teknik menjahit tusuk veston untuk membuat bros tersebut. Ayo kita lakukan kegiatan berikut. Kita dapat membuat karya seni dengan teknik aplikasi menggunakan kain flanel. Kain flanel dapat dibuat hiasan menjadi beragam bentuk yang tadi ya nak, seperti gambar tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan.
Baiklah anak-anak ustazah, dari kesimpulannya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. PPKN, kesimpulannya, yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Itulah tadi manfaat bersatu ya, Nak. Yang matematika, pengurangan berpenyebut sama, caranya dapat mengurangkan angka pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. SBDP, teknik aplikasi merupakan seni hias dengan menggunakan teknik menempel dan menjahit. Baiklah anak-anak ustazah, kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah Ilmi mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih ya soleh dan soleha telah menyimak pembelajaran hari ini. Doa kifaratul majelisnya,